Baik, kali ini kita akan membahas tentang soal rangkaian sumber tegangan. Diberikan sebuah gambar seperti ini. Perhatikan gambar, kemudian tentukan hambatan total, kuat arus total, kuat arus I1 dan I2, kemudian tegangan AB, tegangan BC, kemudian tegangan jepit yang diberi gambar. Kemudian ada 3 buah sumber tegangan dengan masing-masing nilainya 12 volt. Kemudian masing-masing hambatan dalamnya adalah 0,1 ohm. Kemudian dirangkai dengan hambatan luar yang dirangkai campuran ada 5,7, 18, 36, dan 6 ohm. Sekarang pertanyaan pertama adalah tentukan hambatan total. Hambatan total itu berarti, kita tuliskan dulu, hambatan total artinya hambatan luar ditambah dengan hambatan dalam. Tergantung rangkaian dari sumber tegangannya. Kalau sumber tegangannya seri ya tinggal dikalikan jumlah dari hambatan dalam yang ada. Oke, di sini untuk yang bermasalah adalah hambatan luar dulu. Kita cari hambatan luarnya, yaitu yang ini. Ini adalah rangkaian campuran. Kita sederhanakan dulu. Kita ambil saja gambarnya, kita pindahkan. Di sini ada 5,7, 18, dan 36, dan 6. Ini kalau disederhanakan menjadi hambatan seri. 3 buah hambatan. Yang pertama 5,7 dan RP itu pengganti 18 dengan 36 dan juga 6 ohm. Nah, RP-nya berapa? RP-nya kita cari dulu. Untuk RP-nya dia menggunakan pecahan ya. Yaitu RP sama dengan 18 plus 36. Kalau dihitung sama dengan 2/36 tambah 1/36 sama dengan hasil akhirnya adalah 12 ohm. Maka RP yang di sini bisa diganti dengan 12 ohm. Kemudian karena rangkaian seri, kita masukkan angkanya. RS adalah jumlah dari ketiga hambatan. Yang pertama 5,7, kemudian 12 diambil dari rangkaian paralel tadi, kemudian 6 ohm yang ada di sini, sehingga hasil totalnya adalah R luarnya totalnya ada 23,7 ohm. R total, R luar sudah ketemu. Sekarang kita mencari hambatan dalam totalnya seberapa. Hambatan dalam total, karena dia rangkaian seri, maka tinggal dan angkanya sama, jumlahkan semuanya. 0,1 tambah 0,1 tambah 0,1 karena rangkaian seri, sehingga kalau angkanya sama, tinggal kalikan saja jumlahnya. 3 dikalikan 0,1 sama dengan 0,3, sehingga hambatan totalnya adalah 23,7 ditambah 0,3 sama dengan 24 ohm. Kemudian soal yang B adalah kuat arus total. Kuat arus total sama dengan sumber tegangan total dibagi dengan hambatan total. Di sini adalah P totalnya adalah jumlah baterainya ada 3, maka 3 dikalikan 12 dibagi 24 sebagai hambatan totalnya, sehingga hasilnya adalah 1,5 ampere untuk arus total. Jadi arus yang mengalir di rangkaian ini semuanya adalah 1,5. Kemudian soal yang ketiga atau yang C, untuk menentukan 1 dan 2, I1 dan I2 dapat menggunakan perbandingan, yaitu perbandingan dari, karena I1 dan I2 letaknya di sini, jadi mulai dari AB, mulai dari titik B, dia pecah jadi 2, I1 dan I2. I1 dan I2 berbeda nilainya hambatannya. Jadi kalau hambatannya kecil harus besar, kalau hambatannya gede harusnya kecil. Kalau untuk mencari kuat arusnya, tinggal perbandingan dari hambatan yang ada 18 dengan 36, berarti di sini 1, di sini 2, berarti perbandingannya adalah 2 dan 1. Kalau dibuat perbandingan seperti ini, I1 per I2 sama dengan R2 dibagi S1, sehingga I1 per I2 sama dengan 2/1. Tinggal kita mencari masing-masing. I1 sama dengan R2 dibandingkan perbandingan ya, hati-hati bukan
nilai R-nya, tapi perbandingan yang di sini R2 bandingnya 2, R1 bandingnya 1. Dituliskan bahwa R2-nya adalah 2. Di sini 2 dibanding 3 adalah jumlahan dari 2 ditambah 1 dikalikan 1,5 hambatan yang didapatkan tadi sehingga hasil 1 ampere. Kemudian untuk I2 R1 per R1 plus R2 dikalikan I total, R1 adalah perbandingannya sehingga 1 dibagi 3 dikalikan 1,5 sama 0,5 ampere. Jadi untuk totalnya kalau dikembalikan lagi adalah 1,5 ampere, sama karena hukum 1 Kirchhoff ya. Kemudian untuk soal yang ke D, berapakah tegangan AB? VAB adalah tegangan jepit titik A dan B. Di titik A dan B ini ada hambatan apa? Hambatan adalah 5,7 sehingga arusnya adalah arus yang mengalir dari A ke B. Kalau di sini tidak ada rangkaian, dia rangkaian seri, maka hambatan arusnya yang mengalir tetap sama, yaitu arus total 1,5, sehingga dituliskan 1,5 sebagai I total, kemudian RAB adalah yang ada di sini 5,7 sehingga hasilnya adalah 8,5 volt. Berlaku juga untuk yang BC. BC ini hati-hati, BC-nya ada 2 hambatan. 2 hambatan ini harus diganti dulu dengan sebuah hambatan, yaitu yang sudah didapatkan dari ini hambatan paralel ini pengganti dari hambatan yang ada di titik B dan C, yaitu 12 volt. Sehingga untuk yang VBC adalah IBC dikalikan RBC. IBC ada rangkaian seri A, B, BC, CD adalah rangkaian seri sehingga arusnya sama, 1,5 dikalikan hambatan yang ada di titik BC adalah 12 karena paralel penggantinya adalah 12 sehingga hasilnya adalah 18 volt. Kemudian yang terakhir adalah tegangan jepit. Tegangan jepit adalah sama dengan tegangan luar atau tegangan yang dihasilkan dari perkalian kuat arus total dengan hambatan luar. Hambatan luarnya adalah ini 23,7 sehingga hasilnya adalah diberikan V jepit sama dengan 1,5 dikalikan 23,7 sama dengan 35,5 volt. Ini untuk soal yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua seperti ini soalnya untuk rangkaian sumber tegangan yang paralel. Ini rangkaian paralel, hati-hati berbeda untuk kasus untuk mencari E totalnya dan R kecil totalnya. Ada 3 buah sumber tegangan di rangkaian paralel dengan R1, R2, R3 0,6, kemudian E1 sampai E3 sama dengan 40 volt. Ada 5 hambatan yang tidak akan campuran. Di sini ada seri dan ada paralel. Ditanyakan adalah hambatan totalnya, sama dengan cara yang tadi. Untuk mencari hambatan total harus dicari dulu hambatan luar, hambatan luarnya berapa ditambah nanti hambatan dalam. Hambatan luarnya kalau ini dipisahkan, dipindahkan ke sini gambarnya akan menjadi seperti ini untuk rangkaian sederhananya 4,8 6 ohm. Dan ini ada RP adalah rangkaian paralel dari 18 36 36. Di sini paralel kita carikan dulu, paralelnya adalah 1/18 tambah sini, hasilnya adalah 9 ohm. Jadi 1, 2, 3 ini diganti dengan sebuah hambatan nama 9 ohm. Jadi di sini ada 9 ohm dan ini rangkaiannya adalah rangkaian seri. Hasil akhirnya adalah rangkaian seri disama dengan 19,8 ohm. Jadi hambatan luar ini diganti dengan sebuah hambatan sebesar 19,8 ohm. Kemudian untuk hambatan dalamnya kalau dia rangkaian paralel, maka rangkaian paralel itu hasil jumlah hambatan dalamnya adalah pembagian dari nilai dari hambatan itu dibagi dengan jumlah sumber tegangan dirangkaikan. Jadi 0,3 dibagi 3 sama 0,2 ohm. Artinya untuk hambatan totalnya tinggal jumlahkan 19,8 tambahkan 0,2 sama dengan 20 ohm. Jadi hambatan total sudah ketemu. Kalau sudah ketemu kita mencari I totalnya, sama rumusnya I total sama dengan V total dibagi R total. Hati-hati di sini adalah sumber tegangannya adalah rangkaian paralel, maka dia berlaku bahwa setiap cabang nilainya adalah sama E-nya, sehingga nilainya adalah 40 dibagi R totalnya 20, hasilnya 2 ampere untuk
I totalnya. Kemudian mencari I1, I2, dan I3. Kalau ditanyakan I3, ini yang dicari adalah I1 dan I2, tapi nggak apa-apa ini sampai I3. I1, I2, I3 sama dengan perbandingan tadi. Ini ada perbandingannya 2 banding 1 banding 1. Sehingga kalau dituliskan seperti ini, mencarinya I1 banding I2 banding I3 sama dengan 1/18, 1/18 dibanding 1/36 sampai 1/36. Kalau dibuat perbandingan untuk pecahannya adalah 2 banding 1 banding 1, sehingga untuk I1-nya 2 dibagi 4, 4 dari mana? 4 adalah dari total dari perbandingan ini, 2 tambah 1 tambah 1 adalah 4, 2 milik dari I1, sehingga I1-nya sama dengan 2 dibagi 4 dikalikan 2 sama dengan 2 ampere. I2 juga sama, ambil 1 miliknya I2 dibagi totalnya adalah 4, dikalikan I totalnya adalah 2 ampere, sehingga hasil totalnya adalah 0,5 ampere. Begitu juga untuk I3 sama, I3 bandingkan 1 dibagi totalnya 4 dikalikan I totalnya 2 ampere, sehingga hasilnya 0,5 ampere. Ini untuk I1, 2, dan 3 sudah selesai. Tinggal mencari yang namanya VAB, VBC, VAB dan VBC. VAB tegangan AB sama IAB kalikan RFP. Jadi ngikutin, kalau sini VAB ngikutin saja ini. IAB adalah IAB dia seri, maka IAB itu sama dengan I total, sehingga dituliskan 2 dikalikan 4,8 sama dengan 9,6. Dari mana 4,8? Yaitu titik A dan B. Titik A dan B punya hambatan sekian 4,8. Kemudian untuk VBC sama, VBC juga di sini BC itu rangkaian hambatannya ada rangkaian paralel dan diganti dengan sebuah hambatan yang nilainya adalah 9, sehingga RBC-nya 9. Di totalnya adalah 2 ampere. Ini kenapa di sini adalah 2 ampere? Karena dia BC bukan I1, I2, I3, tapi gabungan I1, I2, I3. I1-nya 2, ini 0,5 atau 0,05 sama 1, berarti kan semuanya ada salah ini. Ini bukan 2/4, berarti ini 1 harusnya. Cara nulisnya di sini ini adalah 1 ampere. 1 ampere untuk nilai dari I1-nya dituliskan misalnya ini ya. Ini harusnya 1. Kita ganti dulu 1 ampere untuk nilai I1-nya. Oke, 1 ampere 0,5 0,5 karena 2 dibagi 2 kali 2 4 kali 4 adalah 1, salah tadi nulisnya. Kemudian hasilnya adalah 18 volt. Kemudian untuk VCD, kalau ditanyakan VCD sama dengan I total dikalikan 6 sama dengan 12, hasilnya 12 volt. Kemudian ditanyakan untuk yang tegangan yang E adalah tegangan jepit. Tegangan jepit sama dengan tegangan yang dihasilkan dari hambatan luar. Hambatan luar itu adalah A sampai D, sehingga hasilnya adalah HA sampai D tadi diganti dengan 9, ini 9,8, sehingga hasilnya adalah 39,6. Kemudian terakhir tegangan hilang. Tegangan hilang itu adalah dihasilkan dari kuat arus total dikalikan hambatan dalam total. Hambatan dalam totalnya tadi mana? Ini hambatan dalam totalnya adalah 0,2, I totalnya adalah 2, sehingga dituliskan seperti ini. Hasilnya adalah 0,4 volt. Oke, ini bagian pembahasan soal 2 soal yang berkaitan dengan rangkaian sumber tegangan baik yang seri maupun paralel. Tetap belajar dan sampai jumpa untuk pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.